اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini memasuki periode-periode terakhir dari Sya'ban. Dalam khutbah Jumat kemarin saya sampaikan, cuman tanggal berapa lupa, keistimewaan bulan Sya'ban. Tapi karena ibu tidak dengar, saya ulang sedikit saja. Kemarin saya sudah sampaikan, kalau diartikan huruf dari Sya'ban itu Shin syafaat, Ain izzah kemuliaan, Ba birrun kebaikan, Alif ulfah bermakna kelembutan, Alif bermakna ulfah, kemudian Nun bermakna nur. Kalau ini digabung, bagaimana kita bisa dapat syafaat? Bagaimana kita dapat bir kebaikan? Bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan? Bagaimana kita bisa memperoleh kelembutan hati kita dan nur ke dalam tubuh kita? Itu caranya. Kalau di bulan ini, caranya berpuasa sunat. Berapa banyak puasa sunat? Mau 29 tidak apa-apa, asal jangan yang terakhir sebelum Ramadan. Ada selang sehari. Mau itu boleh. Mau kayak puasa Daud, satu tidak, satu puasa, boleh. Mau ambil Senin Kemis atau puasa Sabit saja juga boleh. Nah, itu caranya. Kemudian bagaimana syafaat-syafaat? Karena bulan ini bulan diturunkan perintah kepada Allah, bukan perintah kepada Allah, perintah kepada Nabi, kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi yang sering dibaca, ya alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi itu perintah solawat, Allah dulu yang sudah mempraktekkan solawat kepada Nabi. Karena Nabi, Allah sudah mempraktekkan bagaimana bentuk beliau bersolawat kepada Nabi, kemudian ajarin kepada malaikat, hai malaikat bersolawatlah engkau kepada Nabi. Lalu kita baru disuruh. Jadi kita orang ketiga, pihak ketiga yang menerima perintah untuk bersolawat. Karena Allah sendiri sudah bersolawat, kemudian Allah menyuruh malaikat bersolawat, maka bagi kita kewajiban kita, sallu alaihi wasallim, bersolawatlah kepada baginda Rasul. Wasallimu taslima. Apa maksud wasallimu taslima? Menurut Ibnu Abbas, itu artinya kita melaksanakan seluruh perintah-perintah dan kita meninggalkan salah. Kalau ini kita kerjakan, insyaallah yang dijanjikan Allah, syafaat, kebaikan, kemuliaan, itu kita peroleh. Nah, lalu di dalam bulan ini ada namanya nisfu Sya'ban. Udah lewat. Tapi saya sampaikan juga karena ini untuk ibu. Bapak yang sudah mendengar, alhamdulillah, ulang kembali namanya. Di malam nisfu Sya'ban itu doa sangat mustajabah. Tadi ayat dibaca dalam surah Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Tadi dibaca oleh imam. Kalau kita memaknai dan memperlakukan malam nisfu Sya'ban dengan baik dan benar, yamhullah, dihapus dosa kita. Tentu dosa yang mana? Dosa yang kecil-kecil. Wa yuthbit, dan ditetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Allah? Setahun yang akan datang diberi raport baru yang masih kosong. Sementara raport yang sudah lewat dilaporin malam nisfu Sya'ban. Kalau kita sudah melaksanakan, alhamdulillah baik. Bentuknya apa yang dikerjakan malam nisfu Sya'ban? Berbagai macam. Nah, kembali. Selawat.
Selawat itu untuk kita. Nggak ada kepentingan Nabi, nggak ada. Untuk kita. Semua kembali kepada kita. Malah dalam satu riwayat disebut, kalau kamu susah sekali nangis ketika berdoa. Susah sekali kalau kita berdoa. Baik kapanpun kita berdoa, nggak mau keluar dari mata kita, nggak ada sedihnya. Karena air mata yang keluar ketika bersolawat itu jadi saksi nanti di akhirat. Itu bersolawat dengan baik. Kalau kita dari kecil sampai sekarang belum pernah belajar agama, belum pernah dalami agama dengan dalam dan benar, banyak-banyak bersolawat. Ini dalam satu ayat dikatakan begitu. Kemudian kita susah-susah amat itu untuk tekun dalam beribadah, banyak-banyak bersolawat. Karena inti dari solawat itu adalah intisari dari berbagai bentuk zikir yang kita ucapkan. Zikir yang kita ucapkan begitu banyak dan macam-macam itu intinya ada dalam solawat. Ketika kita bersolawat, itu Nabi hadir. Kan ada dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan Allah azab suatu kaum dikala bersama itu ada Nabi. Nah, Nabi sudah enggak ada, sudah meninggal. Bagaimana cerita kau Nabi bisa hadir? Dijelaskan oleh ayat surah Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu, bersamamu di dalam majelis ilmu, bersamamu di dalam belajar, itu ada Rasulullah. Jadi Rasulullah hadir. Maka itu sebabnya seluruh Nabi yang sudah diwafatkan oleh Allah, jasadnya nggak ada yang hancur dalam kubur. Bersamaan dengan itu, Rasul hadir ketika. Maka itu sebabnya sunnah kalau kita masuk masjid, sunnahlah masuk masjid, kita baca selawat kepada Nabi, kita beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, itu kita baca selawat. Jadi Nabi jawab, Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita baca waktu kita masuk. Baru kita baca, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, kemudian masuk Ramadan. Masuk Ramadan. Mari saya maknai dulu. Ramadan, ra mim dad alif nun. Ra bermakna rahmat. Dalam hadis dikatakan 10 pertama itu rahmat Allah. Malah bukan 10 pertama, seluruh malam bulan-bulan Ramadan, setiap waktu di bulan Ramadan, siang malam, itu rahmat berlimpah diberi kepada Allah. Kemudian mim. Apa itu mim? Ramadan bermakna maghfirah, diampunin dosa kita. Sebanyak apapun dosa diampuni oleh Allah. Apalagi kalau ketemu itu malam Lailatul Qadar, udah pasti. Tapi syaratnya dari Rajab dan Sya'ban kita pergunakan dengan baik. Di Rajab kita istighfar, kita puasa. Di Sya'ban kita puasa, kita bersolawat. Maka saya harapkan kepada bapak-bapak dan ibu, bersolawatlah kepada baginda Rasul. Jangan pernah kurang dari 1000 kali sehari. Gampang. Baca aja solawat, solawat khassah. Bunyinya sallallahu ala Muhammad. Itu 100 setelah fardu. Kalau 5 kali fardu, kali 500. Udah itu sambil jalan. Saya dari rumah ke sini udah 1000 kali. Nah, dapat kita ampunan Allah, dapat kita rahmat dari Allah dalam bulan Ramadan. Kemudian dhad, apa dhad? Bermakna dhamanun. Dijamin oleh Allah kita masuk surga. Bagaimana caranya? Itu tadi. 10 diamalin selama bulan Ramadan. Kemudian Ramadan, alif. Apa alif? Amanun minal azab atau minan nar. Kita aman dari azab Allah. Hati bebas. Lalu nur. Nur yang dimaksud di sini nurnya Ramadan.
Karena Allah memberi kepada Nabi Muhammad dua nur, dua cahaya. Yang pertama cahaya Al-Quran, yang kedua cahaya dari Ramadan itu sendiri. Maka berkah-berkah Ramadan itu tidak akan pernah hilang di mata di hati kita. Orang yang beriman, maka itu sebabnya kenapa Allah tadi katakan, bukan Allah, kenapa para ulama tadi mengatakan dijamin kita masuk surga. Karena yang diperintahkan sholat, puasa itu orang yang beriman. Maaf, kan dalam hadis Nabi dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, dengan penuh iman. Apa yang maksud iman di sini? Penuh dengan keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah, saya laksanakan dengan sepenuh hati, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa kita. Maka itu sebabnya ada ayat dalam surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal. Nah itu ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebaik diciptakan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu. Kemudian engkau, kamu semuanya kami kembalikan ila asfalis safili, ke paling derajat yang paling rendah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Siapa yang maksud orang beriman ini? Ibnu Abbas mengatakan orang yang sudah umur 40, sejak umur 40 dia tidak pernah tinggal lagi semua perintah-perintah Allah dikerjakan dengan baik dan benar, dijauhin segala larangannya, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi dia itu adalah pahala yang tidak pernah putus. Nah, tadi dikatakan, Nabi mengatakan puasa dengan baik di bulan Ramadan dengan penuh iman, wahtisaban. Kita mengerjakan itu penuh perhitungan, penuh mencari ridha Allah, bukan pengin dipuji, bukan pengin dipuja, bukan pengin disanjung, tidak ada. Kita kalau disanjung oleh Allah, alhamdulillah. Tapi kalau disanjung oleh manusia cuma sebentar. Hari ini disanjung, besok digulung. Hari ini jabatan, besok diambil jabatan oleh Allah. Hari ini kasih sehat, besok disakitin oleh Allah. Hari ini kasih kaya, besok dimiskinkan oleh Allah. Itu wahtisaban. Di ayat di hadis lain Nabi mengatakan, man qama ramadhana, ini barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan itu, nah, maksud hidupkan malamnya itu, maka dalam hadis yang Ibnu Khuzaimah mengatakan puasanya di siang hari tapi di malamnya dihidupkan dengan qiyamul lail, baca Quran, selawat kepada Nabi, berdoa, i'tikaf, dan lain-lain sebagainya. Allah lagi Nabi mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunin dosamu. Sebetulnya makanya itu sebabnya, maka dalam salah satu hadis Nabi mengatakan begini, siapa yang senang saja dengan masuk bulan Ramadan itu dijauhin dari siksa neraka. Itu senang. Maka oleh para ulama disebut siapa sebetulnya yang senang menghadapi Ramadan. Yang jelas yang pertama orang yang beriman. Karena dia menunggu-nunggu Ramadan. Maka itu sebabnya para ulama, bukan para ulama, itu sebabnya para aulia dahulu, orang-orang soleh dulu 6 bulan sebelum masuk Ramadan doa Allahumma ballighna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, itu terus dibaca, dan 6 bulan setelah Ramadan masih dibaca doa itu. Supaya apa? Supaya seluruh amaliyah Ramadan ini bisa terimplementasi dalam hidup dan kehidupan. Nah, itu yang pertama, orang yang senang masuk Ramadan, orang yang beriman. Lalu yang kedua, siapa? Seluruh ahli kubur yang sudah meninggal sekarang ini, yang ada dalam kubur, begitu masuk Ramadan sampai malam hari raya Idul Fitri, itu para malaikat yang mengazab kubur itu berhenti. Maka dia senang. Farihah, senang dia, ahli kubur senang. Bukan hanya itu saja. Lalu yang ketiga, siapa yang senang dengan masuk bulan Ramadan?
Orang-orang yang sudah dinyatakan berdosa masuk dalam kubur, kemudian dia diazab oleh Allah, azab kubur, tapi kebetulan dia mendapat satu rukhsah, jaminan dari Allah, ini berdasarkan hadis, bahwa orang yang bersangkutan di'itqun minan nar, diberi kebebasan oleh Allah, dan ini diberi oleh Allah tiap malam selama bulan Ramadan. Setiap malam orang yang sudah dicap masuk neraka itu dibebaskan oleh Allah. Tapi itu ibaratnya hitung-hitungan, apa termasuk kita atau enggak. Ibaratnya kayak main lotre-lotrean, kayak main tebak-tebakan. Begitu dicabut ada nama kita, alhamdulillah, dia senang. Maka itu saya katakan tadi, senang saja masuk bulan Ramadan, luar biasa Allah berikan. Yang saya sampaikan tadi, orang yang beriman, ahli kubur, orang yang sudah dijamin dia masuk neraka, tapi pas malam pertama kebagian dia, termasuk yang dibebaskan. Maka di awal bulan Ramadan besok masuknya, kalau nggak salah masuknya 23, berarti kita malam 23-nya itu dicabut oleh Allah. Siapa yang berhak malam ini aku hapuskan dosanya, aku masukkan dalam surga Allah, cabut. Di riwayat lain dikatakan, di riwayat lain nih, itu bukan satu orang, tapi 1000 orang setiap malam. Bukan hanya itu, setiap malam. Berarti kalau 30 malam berarti 30 orang. Kalau 3000 berarti 30.000 orang yang dibebaskan. Khusus di malam hari raya Idul Fitri, itu per jam dibebaskan oleh Allah. Per jam. Kan 12 jam malamnya. 12 kali 1000, 12.000. Dalam satu riwayat. Maka berbahagia, senang. Maka itu sebabnya orang kalau masuk bulan Ramadan senangnya saja luar biasa. Maka itu sebabnya berpuasalah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tadi saya katakan di awal, nun di Ramadan itu bermakna cahaya. Cahaya apa? Cahayanya Al-Quran dan cahaya di bulan Ramadan itu sendiri. Maka itu sebabnya Nabi Musa komplain kepada Allah. Apa komplainnya? Nabi Musa mau bicara dengan Allah. Ada dalam Al-Quran surat An-Nisa, hampir di akhir. Wa kallamallahu Musa taklima, juz 6 paling atas agak baris ketiga. Musa berbicara dengan Allah dengan hijab 70.000. Nggak bisa ketemu langsung dengan Allah Musa. Tapi begitu malam bulan Ramadan, setiap hari, setiap malam, itu umat Muhammad, kata Allah kepada Nabi Musa, Hai Musa, khusus umat Muhammad, hijab yang 70.000 yang menghijabi engkau bertemu denganku, aku buka keran itu. Semua umat Muhammad yang dia puasa dengan baik, dia bangun malam dengan benar, kemudian dia hidupkan malam-malam daripada malam Ramadan, itu plong dia bertemu denganku. Maksud bertemu spiritualnya, bukan bertemu fisik. Artinya apa? Setiap kita minta lalu Allah ijabah, setiap kita mohon Allah ijabah. Maka itu sebabnya kalau bulan Ramadan ini sering diistilahkan syahrun muwasa'ah. Apa syahrun muwasa'ah? Bulan yang diberi keluasan rezeki oleh Allah kepada orang beriman. Itu sebabnya orang yang beriman kalau puasa itu enggak pernah ada perasaan capek. Boleh ditanya, kerja, puasa jalan terus, baca Quran masih bisa, selawat apalagi. Kenapa? Karena memang Allah berikan khusus kepada orang yang ikhlas dengan puasa Ramadan. Maka itu niat puasa Ramadan harus baik dan benar. Maksudnya bukan dipuja dan dipuji, bukan diharga dan dihargai, tapi karena Allah semata. Maka itu sebabnya orang yang beriman kalau bulan puasa itu rezekinya melimpah.
ada saja Allah kasih jalan kepada dia dapat. Yang jalan itu tidak dia rasakan, pasti Allah kasih kepada dia. Nah, ini nikmatnya. Nah, inilah keistimewaan yang diberikan dalam bulan Ramadan. Maka itu sebabnya hidupkanlah selama bulan Ramadan ini dengan baik dan benar. Maka itu sebabnya dalam bulan Ramadan ada namanya salat sunat tarawih. Jangan sampai tidak dilaksanakan. Syukur-syukur kalau bisa berjamaah. Kalau dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kesusahan, usahakan boleh sendiri, tapi ini darurat namanya. Dan tidak ada di luar Ramadan itu yang namanya surat tarawih, itu nggak ada. Tapi kalau qiyamul lail ada. Nah, kemudian di terakhir itu, baru-baru ini saya dengar YouTube Ustadz Ustadz Adi Hidayat, itu bulan Ramadan katanya 10 pertama tidak ada rahmat, 10 yang kedua nggak ada maghfirah, 10 ketiga nggak ada itqum minan nar. Kata dia itu hadis dhaif, sangat dhaif dalam masalah fadilatul a'mal. Nah, ini ulama jumhur nih. Seluruh ulama sepakat kalau itu masalahnya masalah fadilatul a'mal, dua hadis yang dhaif bisa menguatkan dan bisa diamalkan. Yang beliau itu benar yang dia ngomong, tapi beliau diputuskan di situ saja. Harusnya jangan di situ putusnya. Harusnya ditambahin selama itu hadisnya dhaif dan dua hadis dhaif yang maksudnya sama bisa diamal. Kalau kita baca kitab Al-Ihya Ulumuddin, itu karangan Imam Al-Ghazali, banyak sekali hadis-hadis yang bukan hadis sahih dikutip untuk menguatkan dalil dan alasan beliau. Apa sebabnya? Karena beliau sebelum menulis hadis itu beliau bersolat istikharah dulu, minta sama Allah dulu, lalu dalam mimpi datang Rasulullah, baru beliau nulis. Orang saleh dulu itu beda dengan kita. Kalau kita saleh solehan, kalau orang dulu saleh benaran. Nah, harus diingat. Nanti dalam bulan Ramadan, kalau Allah berikan kita umur panjang dan kita masuk bulan Ramadan, kita harus mempelajari ilmu tentang amaliyah dan tata cara dan segala yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Sebetulnya di ayat Al-Quran yang menyerangkan tentang kutiba alaikumus syiyam itu tidak jelas puasa Ramadan. Kita baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Tidak disebutkan di situ puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Tidak dijelaskan dalam ayat. Tapi ditopang oleh ayat yang sesudahnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila engkau melihat bulan, yang dimaksud di situ adalah bulan Ramadan sudah masuk, falyasum, maka puasalah. Jadi dasar ayat 183 itu tidak khusus, tapi khusus bulan Ramadan hanya disebut satu kali dalam Quran. Beda dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rajab dan sebagainya. Tidak ada disebut. Tapi khusus Ramadan disebut oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Spesifiknya apa? Kalau syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu bulan diturunkan Quran. Jadi intinya bulan Ramadan bulan pentadabburan Al-Quran. Bukan sekedar kita membaca. Kalau baca, maaf, burung beo bisa baca kalau diajari. Tapi mentadabburnya yang berat. Nah, bagaimana caranya? Di dalam bulan Ramadan itu kita sudah baca satu juz, siapa saja kita orangnya, baik ada guru atau baca sendiri. Kemudian dipahami 2 atau 3 ayat dari yang dibaca itu. Karena Allah bilang dalam surah Shad, Kitabun anzalna mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itu ayatnya. Kalau nggak salah ayat
ayat ke-13. Kitab, maksud kitab itu Al-Quran. Anzalnahu, kami turunkan kepadanya, kepada Nabi, kepada kita. Liyadabbaru, untuk diperdalami. Dibaca oke. Karena pahala baca juga luar biasa. Tapi mentadabburnya itu yang berat. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah, itu pernah berkata begini. Zaman kita hidup ini, kata beliau, zaman kita hidup ini, waktu zaman beliau hidup bersama ada Rasulullah, itu orang menghafal Quran, para sahabat berat menghafal. Artinya susah-susah amat untuk menghafal Quran. Tapi pengamalannya itu nomor 1 dia. Nanti di akhir zaman engkau akan lihat anak kecil sebentar hafal Quran. Umur 4 tahun sebentar hafal Quran. Tapi sulit untuk mendapatkan orang yang bisa mengamalkan isi Quran. Kenapa nggak bisa ngamalin isi Quran? Ya karena buyung-buyung tadi. Bisa baca tapi tidak bisa ngamalin. Tapi kita sebagai umat Muhammad berusaha, apalagi di bulan Ramadan ini, untuk apa? Liyadabbaru ayati. Kita tadabbur, kita diperbanyak penjelasan-penjelasan mengenai ayat per ayat, dijelasin ini begini-begini. Itu yang berat. Kadang-kadang sudah berat memahaminya, lebih berat mengamalkan. Karena hidup dan kehidupan kita ini kalau selalu dengan Al-Quran, karena itu artinya kita selalu berada dalam kebaikan. Kenapa kita kalau menghafal Quran kadang-kadang umur sudah 40 susah-susah amat, kadang-kadang 100 kali sudah kita baca nggak apa-hafal juga. Itu adalah satu kebaikan yang diberikan kepada kita supaya kita terus membaca. Kalau terus membaca, itu artinya kita dalam kebaikan. Dalam kebaikan dengan Al-Quran. Karena Nabi pernah bersebut dalam salah satu hadis, barang siapa yang barang siapa yang membaca Al-Quran setiap kali duduk itu 100 ayat, itu ada salah satu dari ayat itu yang diterima doanya. Sengaja Allah. Bagaimana kita mau mengetahui? Sedangkan yang kita baca itu ayat-ayat yang ada hubungannya dengan cerita-cerita. Karena dalam Al-Quran itu kan 75% isinya cerita. Cerita zaman Nabi, cerita zaman sebelumnya, cerita umat-umat sebelumnya. Sedangkan yang mengandung doa itu sedikit. Bagaimana kita bisa memahami bahwa ayat yang kita baca itu ayat yang ada hubungannya dengan cerita? Tapi Nabi mengatakan setiap 100 ayat, meskipun yang kamu baca ayat tentang cerita-cerita yang ada dalam Quran, itu pasti diterima doamu. Bagaimana caranya kita tahu? Allah yang lebih tahu. Sengaja Allah tidak kasih tahu di situ. Ayat apapun yang kita baca pasti ada ngandung doa. Ayat apapun yang kita baca pasti ada mengandung doa. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu bersungguh-sungguh dan dalam satu majelis kamu duduk baca Quran sampai 100 ayat, itu ada salah satu dari ayat itu yang intinya doa yang engkau tidak tahu tapi Allah tahu, dan itu diterima Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu usahakan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita dalam soal kualitas ibadat. Kualitas ibadat kita usahakan sebaik mungkin. Maka itu pasang niat sebelum masuk bulan Ramadan. Maka itu ada doanya kan yang diajari kita oleh Nabi kita diajari oleh Nabi kepada kita. Kalau mau masuk bulan Ramadan ada doanya. Allahumma ahillahu alal iman wal islam wal yumna was salamati wal ridwan. Itu doanya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ingin sampaikan lagi, menjelang besok masuk Ramadan, ini kerjaan orang saleh ini. Usahakan sebelum masuk maghrib, antara asar dan maghrib, usahakan baca surat Al-Fat.
Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sampai akhir daripada ayat itu ada 29 ayat kalau nggak salah tuh. Adanya di juzul 26. Itu usahakan baca ayat itu, duduk kalau bisa dengan keluarga. Setelah selesai dibaca surah Al-Fat, yang paling tua memimpin doa. Doanya apa? Minta sama Allah dengan keberkahan surah Al-Fat yang kita baca ini, dimudahkan dalam melaksanakan puasa Ramadan, diistiqomahkan kita dalam qiyamul lail, dibukakan pintu rahmat dan ampunannya, meskipun cucu kita yang masih umur 2-3 bulan. Duduk di situ. Ini kerjaan orang-orang saleh dulu, maka berkah mereka orang saleh. Enak puasanya, senang. Kenapa harus surah Al-Fat? Karena inti dari surah Al-Fat itu surat tentang menceritakan peristiwa penaklukan Makkah setelah Nabi berangkat keluar kembali ke Makkah. Maka orang soleh dulu dibacain surat itu. Kalau dibaca tidak lama, dengan bacaan imam tadi, butuh waktu paling 20 menit. Imam yang tadi baca. Bagaimana kalau tidak baca? Tidak bisa baca, duduk saja dengerin yang baca. Yang penting inti setelah baca doa. Doanya apa? Tadi saya sampaikan, doa yang ada hubungannya dengan kita masuk bulan Ramadan, supaya diberi kesehatan, diberi kemudahan, kelapangan, kesehatan badan untuk melaksanakan ibadah. Ini kalau dikerjakan, efeknya lain. Saya sampaikan ini karena saya sudah ngamalin puluhan tahun. Jadi saya bukan nyampaikan aja, tapi saya ngamalin. Panggil anak, panggil istri, panggil cucu, duduk. Enggak lama, paling 20 atau 25 menit. Nah, itu cara dan kiat-kiat supaya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas dalam ibadah. Dan syukur-syukur kalau mau diwafatkan oleh Allah, akhir Ramadan diwafat. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali ini yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau tanya, saya berikan kesempatan. Mudah-mudahan ada faedah yang saya sampaikan. Silakan. Saya lihat jam. Syuruk tadi jam berapa di situ? Ada tulisannya. Berapa menit lagi tuh? 7 menit lagi. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Kalau mau bertanya silakan. Ya, silakan. Pemaknaan huruf-huruf dalam kata Ramadan. Ya. Itu bisa diartikan dengan kata yang lainnya atau harus itu? Atau harus apa? Harus yang itu. Misalnya Ramadan. Kita sampaikan rohnya adalah rahmat. Ya. Andai kata roh itu tidak bisa maknai rahmat, tapi yang lain gitu, tapi yang bagus juga. Itu bisa juga. Bisa saja. Kan itu tadi saya katakan menurut ulama. Silakan saja, tidak ada masalah. Tapi yang saya dapatkan seperti itu. Bapak mau menafsirkan dengan cara lain, silakan. Yang penting esensi dari Ramadan itu tidak keluar. Oke? Ya, silakan lagi. Nggak ada.
Nggak ada apa, tidak ada pertanyaan, atau sudah paham, atau tidak ada yang mau ditanya. Nah, sisa dari bulan Sya'ban ini bagi kita yang pernah tinggal puasa dulu, silahkan dibayar dulu. Masih ada waktu berapa hari lagi nih? Hari ini 12 ya. 12, 10 hari lagi lah. 10 hari lagi. Ya, jangan puasa 1 hari sebelum Ramadan. Nanti takut menyamai Ramadan. Jadi 1 hari harus berhenti. Silahkan yang punya utang. Ya mungkin kita, ya silakan Ibu. Nggak jelas. Ya, bagus. Boleh tidak digabung puasa sunat dengan puasa qadha? Ini namanya ikhtilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi bagi kita kalau bisa yang namanya qadha, yang namanya sunat. Tapi kalau tidak bisa digabung juga tidak ada apa-apa. Enggak ada masalah bagi Allah. Enggak ada masalah bagi Allah. Mau pilih yang mana? Sah. Namanya pendapat ulama, bukan nabi. Kalau nabi jelas, nggak bisa kita debat-debat kusir. Tapi namanya ulama, seperti Uwah tadi katakan kan, nggak ada rahmat, nggak ada maghfirah, nggak ada itqum minan nar. Tapi hadis ada. Taruhlah hadis itu hadis dhaif. Tapi itu kan memacu kita untuk beribadah. Nah, bagaimana kalau puasa sunat seperti tadi digabung? Kalau saya bagusnya dipisah. Tapi mau digabung, tidak ada masalah, boleh aja. Kan ada dasarnya. Ini pendapat siapa? Ini pendapat siapa? Yang jelas kita tahu. Artinya berdasarkan ilmu. Maka itu sebabnya kalau ilmu nggak ada, banyak-banyak sholawat. Tadi kan saya katakan di awal. Di awal saya katakan, wah susah-susah amat kalau mengaji kok nggak dapat-dapat. Banyakin sholawat, nanti terilhamkan dalam tubuh kita. Pokoknya sholawat kunci hidup dan kehidupan. Manis masih ada? Ya silakan. Ibu lihat aja nanti. Kalau nggak salah 23 hari apa itu? Kamis, berarti sudah Ramadan, nggak boleh lagi. Udah boleh lagi. Rabu nggak boleh lagi. Rabu udah masuk Ramadan, bukan puasa Senin Kamis lagi namanya. Puasa Ramadan namanya. Kan sudah masuk Ramadan. Bukan lagi puasa Senin namanya, tapi sudah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana. Udah berlaku taklif beban kehidupan kita sebagai mukallaf sudah wajib. Jadi bukan lagi sunat karena sudah masuk bulan Ramadan. Ya oke. Kalau Senin masih bisa, kan belum kan? Belum Ramadan. Berarti Selasa, Rabu. Rabu kan akhir Sya'ban. Selasa, Rabu. Selasa boleh kalau mau puasa, tapi Rabu udah enggak boleh. Karena mensiasati puasa sunat dengan puasa Ramadan. Ya, silakan. Siapa? Saya ingatkan lagi, usahakan bayar zakat mal di bulan ini. Jangan tunggu Ramadan. Ngitungnya gampang, kalau dengan duit 42 juta sekian. Dan itu milik pribadi kita sendiri. Dan sudah sampai setahun, nisabnya sudah sampai. Keluarin zakat, tinggal dihitung. 2,5% dari 42 juta. Tinggal berapa?
Jangan sekarang, wah ini mau bayar zakat nih, dihabisin dulu, dikeluarin dulu 4 juta, kan nggak nyampe 20 juta. Itu namanya siasatin. Nanti bukannya berkah, malah bener, harta habis ludes. Jadi usahakan bulan-bulan ini bayar zakat mal. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berhak menerima menikmatin dan mau puasa Ramadan dia sudah nggak pikir lagi beras, nggak pikir lagi lauk karena sudah ada zakat mal dari kita. Bagaimana caranya, mau bayar sendiri ke masjid atau mau bayar sendiri? Silahkan yang baik aja. Kalau ibu bisa memilah, milih siapa yang berhak diberikan, silahkan. Kalau saya tidak harus ke ZIS, tidak harus ke masjid. Mau bayar sendiri, saya sudah tahu ini miskin, bayar sendiri. Tapi niat dalam hati. Ini bukan mengecilkan peran masjid, bukan mengecilkan peran ZIS, zakat infak sedekah. Bazis. Bukan mendiskreditkan itu. Tapi kita tahu sendiri siapa yang berhak menerima. Kita tahu sendiri orang yang pantas menerima. Jadi dengan syarat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin amila wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Asal cukup syarat 8. Ada zakat kita 50 juta. Misalnya ini 50 juta. 50 juta dibagi saja 8 asnaf. Yang terbanyak mendapat adalah fuqara dan masakin. Karena wa fir riqab budak udah enggak ada. Oh, jangan dipilih mu'alaf. Udah mu'alaf 20 tahun masih mu'alaf. Ada orang yang ngaku banyak mu'alaf, Pak. Mu'alafnya kapan? Udah 20 tahun yang lalu. Bukan mu'alaf lagi. Ya, oke. Ya, udah. Ada yang belum saya sampaikan barangkali. Yang belum saya sampaikan mungkin terlupakan. Tolong ditanya aja. Waktu sudah masuk waktu suruh. Kalau tidak ada, kita tutup. Tidak ada? Ya. Mari sama-sama kita angkat tangan. Kita mohonkan dari Allah, semoga ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita jabarkan dalam hidup dan kehidupan sehingga hidup kita penuh berkah dari Allah SWT. Ala hadin niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar riyaqil aghyar. Miftah babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillahi wa fadlihi. Allahumma taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa sa'ira a'malina wa tamin taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka